review mengenai pompa ASI merek Medela tipe Swing. Bisa dilihat ya penampakannya seperti ini. Pompa ASI ini aku beli di toko bayi dengan harga Rp1.783.900. Yuk kita cek apa sih isi dalamnya. Seperti ini ya kurang lebih penampakannya. Di sini yang terpenting pasti ada namanya botol ASI. Di sini untuk menampung ASI bisa dilihat bagi teman-teman ya. Ini ukurannya 150 ml. Kalau menurut aku ini cukup banget ya untuk menampung ASI. Di sini juga ada penutupnya biar steril. Nah, di sini ada motor pompa. Di sini ada motor pompanya. Ini tatakan untuk botolnya. Jadi kalau misalkan botolnya sudah selesai ditampung, bisa ditaruh seperti ini. Jadi aman, nggak bakal tumpah. Nah, di sini ada corong, namanya si corong bilangnya. Di sini ada selang pompa. Ini namanya konektor, seperti ini ya. Ini namanya head valve. Jadi head valve ini sudah ditempeli membran. Dan sebagai bonusnya di sini ada tambahan membran. Jadi jika membran ini hilang ketika dicuci, ini masih ada cadangan. Gitu. Nah, ini yang paling penting, chargeran. Jadi kalau di sini kan motor pompanya bisa dia jadi dua ya sumber energinya. Di sini bisa pakai energi chargeran, jadi pakai listrik, dan di dalamnya pun sudah dilengkapi baterai. Bisa dilihat ya. Jadi bagi teman-teman yang misalkan ingin pompanya di luar rumah dan bingung nih mau charger di mana, bisa banget pakai baterai. Di sini sih kayaknya ukurannya A3 ya baterainya 42. Jadi kalau misalkan pakai baterai, nggak usah lagi di charger. Jadi udah mempermudah lah mobilitas kalau misalkan mau pompa di mobil atau pompa di luar gitu. Nah, di sini tipe Swing ini aku lihat sih emang agak beda ya. Di sini dikasih Calma. Nah, aku juga baru tahu nih sama ini Calma apa sih. Ini digunakan untuk dihubungkan ke botol ASI-nya. Jadi ketika misalkan udah penuh tapi nggak lama untuk disimpan, pengen langsung dikasih ke bayinya, bisa langsung dimasukkan seperti ini. Jadi bayinya langsung ngedot dari botol, jadi nggak usah ditampung gitu, seperti ini ya. Oke. Selanjutnya di sini ada buku paduan. Nah, ini menurutku penting banget karena pertama kali aku beli ini bingung banget cara gunainnya. Jadi ini benar-benar penting banget buku paduan seperti ini. Di sini dijelasin alat-alat ini apa sih gunanya, cara menggunakannya dan cara perawatannya. Tuh. Di sini juga ada nih free pouch namanya. Jadi tas untuk menyimpan perangkat ini semuanya. Jadi bagi teman-teman yang misalkan mau keluar rumah, mau tetap membawa pompa ini, bisa ditaruh di sini. Ini nggak usah pakai plastik. Ini juga ada talinya nih. Lengkap banget nggak sih? Yuk selanjutnya kita lihat gimana sih cara merakit pompa ASI ini. Yuk kita coba ngerakit pompa ASI-nya. Jadi pertama kali lihat dulu nih ada bagian corong. Nah, corong ini harus kita koneksikan ke konektor. Nih, bisa dilihat ya konektornya seperti ini. Di sini ada dua lubang nih. Ada lubangnya seperti ini dan lubang seperti ini. Nah, oke ya. Dan pada bagian corongnya kita masukkan ke lubang yang seperti ini. Seperti ini ya. Oke. Selanjutnya, setelah ini semua sudah terpasang, kita ambil membran valve-nya.
membran dan head valve. Di sini ada head valve, membrannya di sini sebenarnya sudah terpasang. Tadinya sih nggak terpasang, tadinya seperti ini. Ini kita pasang, jadi seperti ini. Nah, perlu diperhatikan masangnya ini harus benar-benar sesuai ya. Jadi nggak boleh ada selak lubangnya seperti ini. Jadi harus benar-benar rapat. Nah, head valve dan membran ini kita masukkan ke konektor yang bagian bawah. Jadi tadi kan ada lubangnya bagian atas, ini untuk corongnya, dan pada bagian bawahnya kita masukkan nih ke head valve-nya dan membrannya seperti ini. Kalau aku kemarin ke toko bayi sedikit dapat tutorial dari mbak-mbak di sana. Jadi katanya kalau corongnya di sebelah kiri, ini kalau bisa dia di depannya. Bisa dilihat ya teman-teman di sini. Ini corongnya di ke arah sana, tapi head valve dan membrannya kita hadapkan ke bagian depan seperti itu. Ya nggak ngerti sih maknanya apa, tapi ikutin aja. Mungkin ini akan mempermudah saluran ASI masuk ke dalam botol. Nah, untuk selanjutnya kita ambil nih botol seperti ini, botol 150 ml. Botol 150 ml ini kita koneksikan ke konektor tadi yang sudah ditempeli head valve dan membran. Seperti ini ya. Nah, ini juga harus dipastikan ini tertutup rapat karena emang agak sulit kalau menurut aku. Jadi harus dipastikan banget. Tertutup kencang seperti ini. Setelah ini semua sudah terakit, kita koneksikan ke motor pompanya. Motor pompanya seperti ini. Tadi aku udah jelasin ya, motor pompanya di sini ada kelebihannya super swing, jadi dia dalamnya ada diisi baterai, jadi tidak usah menggunakan chargeran. Tapi di sini aku pengen ngasih tahu juga gimana sih caranya ketika kita ingin menggunakan chargeran dan mengkoneksikannya ke perangkat pompa ini. Jadi sebelum kita charger ini ya, kita ambil selang pompa, ini namanya selang pompa. Nah, bisa dilihat di sini kurang lebih sama ya bentukannya. Jadi nggak usah bingung untuk ketukar karena memang seperti ini bentukannya. Di sini di motor pompa kita lihat di bagian belakangnya di sini ada untuk colokan. Ini kita masukkan aja seperti ini, dan satunya lagi ditaruh ke bagian konektor yang sudah dilengkapi dengan perangkat-perangkatnya tadi yang kita rakit. Seperti ini. Ini dengan lubangnya nih. Nah, dimasukin aja. Nah, dan pastikan juga di sini sudah terpasang secara rapi. Jadi emang agak harus dalam banget masangnya. Kalau udah pas seperti ini, baru deh kita masukin chargerannya. Nah, chargerannya ini langsung kita taruh di motor pompanya. Jadi selain di motor pompa, selain ada lubang untuk koneksi ke botol pompa ini, di satu sisi lain ini bisa kita lihat ya, ada lagi nih seperti ini. Jadi emang nggak usah teman-teman bingung, takut kebalik juga karena memang beda ya dari bentukannya. Jadi kalau untuk chargeran dia bentukannya bulat, lubangnya seperti ini. Tapi kalau untuk yang dikoneksikan dengan botol pompa ASI ini, bentukannya kayak bentuk segitiga gitu. Nih, bentuknya segitiga. Simple banget gak sih? Udah jadi kayak gini. Jadi kalau bagi teman-teman yang mau ASI, ini tinggal dimasukin aja ke aliran listrik, tinggal pompa. Tapi beda kondisi kalau misalkan kamu gak mau pakai chargeran, jadi nggak usah pakai colokan gini. Nah, udah siap digunakan seperti itu. Nah, setelah selesai merakit pompa ASI ini, aku pengen banget nih kasih tahu kamu mengenai apa aja sih kelebihan yang aku rasakan ketika menggunakan pompa ASI Medela tipe swing ini. Kalau aku rasa ini ya, kurang lebih dari 2 bulan aku menggunakan, aku ngerasain banget kelebihan-kelebihan yang ada di pompa ASI ini. Nah, setelah aku cari juga referensi dari beberapa sumber,
Nah, ternyata di sini nih rahasianya. Di motor pompanya. Bisa dilihat ya, penampakannya seperti ini motor pompanya. Di awal aku udah jelasin kelebihan yang aku rasain, ini mobile banget ya, bisa dipakai ketika kita di luar rumah atau di dalam rumah karena sudah dilengkapi dengan baterai yang bisa diisi di belakang motor pompa ini. Tapi selain itu ternyata di sini bisa dilihat ya, ada 4 tombol di depannya yang bisa kalian lihat ini. Jadi ada tombol plus, ada tombol minus, ada tombol bulat, dan ada tombol panah yang ada airnya menetes seperti ini. Ini salah satu kelebihan dari pompa AC Medela tipe swing. Jadi kelebihan pompa AC Medela tipe swing ini meletaknya di pompa listriknya ya, di motor pompanya. Di sini ada 4 yang tadi aku udah sebutin, jadi bisa dilihat ya. Ini plus minus ini untuk mengatur kecepatan. Jadi teman-teman di sini yang merasa kecepatannya kurang atau kecepatannya kelebihan, ini bisa diatur ya dengan mengurangi dan menambah. Jadi kayak tombol volume gitu deh di remote, tapi kalau ini di pompa AC-nya. Jadi teman-teman bisa ngerasain, jadi ketika memompanya, aduh ini kayaknya kekerasan nih, ini kayaknya kekurangan nih, bisa diatur di sini. Jadi buatlah senyaman mungkin. Nah, dua ini sebenarnya sudah menjadi teknologi terbaru di Medela. Jadi dua ini adalah fase. Tadi ada 2 fase, yaitu ada fase expression dan stimulation. Nah, yang pertama ini adalah fase stimulation. Nah, fase stimulation bisa dilihat ya. Ini ada di tombol yang paling atas yang bentuknya bulat seperti ini. Nah, di fase stimulation ini berlangsung kurang lebih 2 menit. Jadi 2 menit ini yang aku rasain ketika aku menekan ini pertama. Jadi pertama kali kita menyalakan, ini harus kita tekan ya pertama kali. Ini selain menjadi tombol on dan off nantinya, ini adalah fase stimulation. Jadi dimana dia akan memijat secara pendek dan dalam. Jadi tujuannya sih untuk memijat. Jadi ketika pertama kali memompa kan, kadang kan payudara suka keras ya. Jadi di sini nggak langsung diperas secara kencang, tapi dipijat seperti biasa. Nah ini berlangsung 2 menit, jadi kalau menurut aku udah enak banget ya. Jadi 2 menit ngerasa nyaman banget setelah diperas gitu lah, setelah dipompa, mohon maaf, setelah dipompa. Nah setelah 2 menit, ini akan otomatis pindah ke bawah. Seperti itu, otomatis akan pindah ke bawah. Nah disinilah proses fase expression. Di sini fase expression dia memerasnya tuh lebih panjang dan lebih dalam. Jadi berbeda. Jadi ketika memijat kan kerasa kita relax banget. Tapi di sini kita sudah kerasa yang namanya sudah dipompa, dan untuk pengukuran ASI juga. Sebenarnya fungsi dari 2 fase ini biar kita menghasilkan ASI yang banyak gitu. Nah, ketika fase terakhir yaitu fase expression kita rasakan, di sini kita bisa plus atau minus. Jadi ketika fase pertama ini kita nggak bisa plus minus karena ini sudah aturan dari motor pompanya, tujuannya untuk memijat. Tapi setelah ini pindah ke fase kedua, kita baru bisa plus minus. Kita bisa merasakan kekurangan pijatan atau kelebihan pijatan. Seperti itu. Kece banget nggak sih alatnya? Nah, selain itu menurut aku kelebihan lainnya adalah suara. Suara yang dihasilkan ketika aku memompa pakai Medela tipe swing ini, itu suaranya lembut banget. Jadi kayak nggak ada suara yang bising, nggak ada suara yang kelihatannya seperti memompa. Jadi smooth banget rasanya. Jadi kayak kita memompa rasanya kayak nggak mompa karena nggak ada suara gitu. Nah selain itu kelebihan yang aku rasain ini adalah ringkes ya. Jadi kalau bisa lihat teman-teman tadi aku ngerakitnya aja cepet banget kan. Nah dan ditambah lagi kalau lihat perangkatnya ini ringkes banget, bisa dibawa kemana-mana. Apalagi tadi udah dikasih pouch yang tas itu loh, jadi bisa dibawa kemana-mana, jadi nggak terlalu repot bawa-bawanya, nggak terlalu berat seperti itu. Selain bentuknya ringkes dan mudah dibawa kemana-mana, kalau menurut aku kelebihannya lainnya yaitu spare partnya dan perangkatnya ketika misalkan hilang nih salah satu, gampang banget kok dicarinya. Jadi di toko online kayak misalkan nih teman-teman kehilangan corong atau kehilangan selang atau kehilangan membran atau kehilangan valve, itu bisa banget teman-teman cari toko online atau bisa teman-teman cari di toko pusatnya yaitu di Kompas Gading. Seperti itu. Dari beberapa kelebihan yang aku sebutin tadi, sebenarnya ada juga loh kekurangan yang aku rasakan. Apa coba? Kalau menurut aku di sini kan single pump ya.
jadi nggak double pump. Jadi misalkan kita mau ke kiri itu nunggu ke kanan, jadi itu kalau menurut aku buang-buang waktu banget. Jadi lebih enak sih emang double pump. Dan untuk harga untuk single pump seperti ini yang tadi aku sebutin di awal itu 1.789.000 ya kalau nggak salah. Itu kalau menurut aku agak mahal banget ya untuk single pump, karena emang dari beberapa pompa lainnya ada yang double pump tapi dengan harganya cukup murah seperti itu. Jadi sayang banget dengan harga seperti itu hanya dapat single pump. Selain itu juga kalau menurut aku kan tadi udah aku sebutin ya, walaupun emang ini segampang banget ya dicari perangkatnya jika hilang, tapi untuk servisnya itu hanya satu doang terpusatnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jadi kayak misalkan nih motor pompa, aku nggak tahu nih kapan rusaknya sebenarnya, tapi semoga nggak rusak. Tapi jika memang rusak, ini hanya bisa diperbaiki di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jadi tidak ada lagi cabang lain, jadi emang harus ke sana. Nah bagi teman-teman yang jauh dari Jakarta kan lumayan kasihan juga ya, harus ke sana dulu baru servis seperti itu. Kalau menurut aku kekurangan itu aja. Jadi kalau bisa dibilang kekurangan dan kelebihan, lebih banyak kelebihan sih. Tapi terserah kamu aja, kamu jadi beli atau enggak. Tapi kalau menurut aku ini rekomendasi banget buat para ibu muda yang udah sibuk banget lagi di luar rumah atau emang di rumah yang pengen pompa aksi lebih banyak, ini banget sangat rekomendasi banget nih digunakan. Seperti itu. Oke deh, itu aja review yang bisa aku kasih ke kamu mengenai pompa AC Medela tipe swing. Bagi kamu yang masih ada pertanyaan tentang pompa AC Medela tipe swing, bisa tulis ya di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa ya untuk subscribe, like, and share. Sampai jumpa.